Istilah kebencian itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa alasan pertama mengatakan tesis ilmiah itu sudah tidak benar sama sekali. Gitu loh. Kalau dikatakan ilmiah itu begini, teman-teman. Contoh nih ya, saya menulis kitab, nah ini contohnya. Contoh saya menulis kitab. Ini kitab namanya Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntadhar yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Anggaplah ini tulisan saya. Kalau saya mengklaim bahwa Imam Mahdi adalah ini dan itu, maka saya siap mendatangkan minimal 20 ulama, 5 dari kalangan habaib, 5 dari kalangan ulama, 5 dari kalangan santri, delegasi pesantren yang sudah mumpuni, dan 5 dari kalangan para pemikir yang lain. Nah, 20 orang siap mengkritisi, membedah buku yang saya tulis. Langsung bertemu, live. Biar apa? Biar ketemu titik salahnya itu di mana, kelemahannya di mana, gitu. Itu gentle namanya. Giliran diskusi terbuka, tidak mau. Giliran tulisan orang yang bukan dari Bani Alawi ditanggapi. Katanya yang mau diskusi harus dari Robitoh Alawiyah. Giliran tulisan-tulisan meskipun bukan dari Robitoh ditanggapi. Kan gimana gitu loh. Ya itulah, ketika backgroundnya memang tidak ilmiah, maka nantinya akan Allah buka ya, akan Allah buka sedikit demi sedikit bahwa ranah ilmiah itu tidak pernah ada, tapi ranah kebencianlah yang sampai saat ini kita dengar dari para komentator, daripada orang-orang pendukung ya yang memiliki channel-channel YouTube dengan bahasa kebenciannya yang sudah jauh dari kata ilmiah, itu Allah tampakkan. Nah, sekelas Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau menghormati karena pernah ya, beliau menghormati Bani Alawi karena pernah berguru kepada Bani Alawi. Jadi beliau menghormati, beliau mencintai kalangan Bani Alawi. Atau Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, atau Kiai Nawawi Banten, atau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, atau Syekh Murtadha Az-Zabidi. Ini kan orang alim semua. Bahkan Imam Ibnu Hajar memang tercatat sebagai nasabah, ulama nasab. Bayangkan, sekelas ulama nasab yang mengkritik orang dari Banten yang sama sekali bukan disebut ulama nasab gitu loh. Syekh Murtadha Az-Zabidi atau ulama-ulama yang lain yang mengakui kredibilitas Bani Alawi bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan ulama yang hebat-hebat ini teman-teman dikritiki oleh sesosok kiai dari Banten. Ini kalau kita mau bicara levelnya, ya sama sekali gak ada levelnya gitu loh. Menyampaikan sebuah statement, sebuah penolakan secara vulgar yang disampaikan oleh Ustadz Wafi terkait tesis Yai Maduddin Usman Al-Bantani. Dia belum bisa memberikan pencerahan, penemuan sebuah bantahan dari kitab-kitab yang disampaikan, disodorkan oleh Kiai Maduddin, termasuk Sayyid Qori yang referensinya kitab-kitabnya sudah disampaikan, tapi dari pihak Ustadz Wafi sendiri belum bisa memberikan referensi kitabnya di khalayak dan sebagai pembanding atas tesis ilmiah Kiai Maduddin Usman Al-Bantani, sehingga dia hanya menyampaikan bahwa begini loh caranya membuat tesis, membuat karya tulis, harus mendatangkan santri, mendatangkan habaib, mendatangkan kiai, dan nanti itu disampaikan sahih apa tidak, diterima apa tidak. Ya hal itulah yang seperti karya tulis seorang mahasiswa atau santri. Tapi saya kira kalau Kiai Maduddin itu memberikan gambaran mengenai itu, saya kira tidak ada hubungannya ya dengan karya tulis yang lain, sehingga Kiai Maduddin sendiri
memberikan sebuah karya tesis ilmiah ini tentunya sudah berdasarkan referensi kitab-kitab yang sejaman terkait dengan Ubaidillah atau yang sudah masyhur disebut sebagai Fa'alawi. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ustadz Wafi akan bertolak belakang dengan penemuan-penemuan secara referensi dari Kiai Maduddin maupun Said Qori dan semua pihak yang dalam hari ini mendukung adanya tesis ilmiah Kiai Maduddin Usman Al-Batan. Kiai Maduddin terkait dengan tesis ilmiahnya dan semua itu disampaikan oleh Ustadz Wafi, saya kira hanya sebagai bantahan yang belum ada dasar secara ilmiah. Secara hilaf mohon maaf, NKRI mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.